Nah, hadis nomor 16 ya. Hadis nomor 16. An-nahyu anil ghadab. Jadi larangan marah. Larangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bilang, yang minta sama Nabi, "Aus ini, Nabi, saya mau jadi orang baik, saya mau hijrah nih Nabi, kira-kira nasihat buat saya apa ya?" Gitu kata orang laki-laki itu. Kata Nabi, "Qala la taghdab." Gitu. La taghdab, jangan suka marah, jangan suka emosian gitu. Farod dada miroron. Jadi laki-laki itu tanyanya terus apalagi Nabi, ya udah jangan marah aja, jangan suka marah. Udah itu doang nasihatnya gitu ya. Nah ini Kak, dan kita baca bawahnya qala sahibul ifsah. Jadi kalau kata pengarang kitab Al-Ifsah, minal jais ya, anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam alima min hadzal rajul kasratal ghadab. Nah, karena orang yang minta nasihat pada Nabi itu suka marah, marahan, gampang marah, jadi nasihat Nabi itu eh, ya bilangnya lah tagdob, jangan marah, jangan suka marah ya. Jadi Nabi itu ya, salah satu kehebatannya Nabi itu berbicara pada lawan bicaranya itu sesuai kadar intelektualitasnya dia, sesuai kadar kemampuan berpikirnya dia, sesuai psikologisnya dia. Jadi makanya di hadis tuh beda-beda. Misalnya afdolul amal, amal yang paling utama adalah jihad. Ada lagi amal yang paling utama adalah ibadah, sholat malam. Amal yang paling utama itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah itu disesuaikan dengan psikologis masing-masing sahabat yang bertanya kepada Nabi. Makanya di hadis-hadis Nabi itu redaksi afdolul amal atau paling utamanya perbuatan itu beda-beda. Ada yang jihad, ada yang berbakti kepada orang tua, ada yang sholat duha, ada yang sholat malam, ada yang baca Quran, dan lain sebagainya. Semua itu kebaikan. Nah, dari kebaikan semua itu, mana dari kita nih yang istiqomah kita lakukan gitu. Ya, misalnya kita istiqomah melakukan nggak pernah marah. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita misalnya mampu marah, tapi kita tidak marah, gitu. Nah itu juga suatu amalan. Kalau misalnya diistiqomahkan itu saja, yaitu nanti kita bisa jadi orang hebat, gitu. Makanya di sini fakhassahu bihadil wasiyah waqad madahan nabi. Jadi Nabi itu pernah memuji orang yang bisa mengekang nafsunya ketika dia marah. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Jadi yang namanya orang hebat, orang jagoan itu bukan mereka yang apa namanya pemberani gitu. Ada yang marah sama dia pukul gitu. Bukan. Bukan apa namanya? Bukan itu. Halo? Lanjut ya. Nah, tapi yang namanya innamas syadidu alladzi yamlik nafsahu inda syada'id. Jadi, yang namanya orang hebat itu adalah mereka yang bisa mengendalikan nafsunya ketika dalam keadaan yang sebenarnya dia itu bisa marah, ya. Dalam keadaan musibah, dalam keadaan apa namanya dimarah-marahin orang, sebenarnya dia bisa balik marah, tapi dia nggak marah gitu. Nah, ini yang sulit. Yang sulit ya saya juga hanya bisa menyampaikan, kadang saya juga masih suka apa namanya nggak bisa mengontrol emosi tuh ya saya akui. Nah itu memang makanya di situ dibilang laisa syadidu bisur'ah. Jadi kalau bisa mengekang apa namanya nafsunya untuk tidak marah itu lebih baik.
Nah, makanya Allah di dalam Al-Qur'an bilang wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang beriman itu prototipe orang yang beriman itu bisa mengekang kemarahan dan memaafkan manusia. Waqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini dari Nabi disebutkan bahwasanya man kazoma ghaidhahu, ya, ini yang saya tadi bilang, yang saya tadi jelaskan. Barang siapa yang sebenarnya dia itu bisa marah, ya, wa huwa yastati'u ayyan fadahu. Nah, dia itu mau marah dan bisa marah sebenarnya, tapi dia kekang kemarahannya itu. Nah, maka da'allahu, Allah akan memanggil dia ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Jadi nanti dia akan menjadi pemimpin gitu. Kalau pemimpin yang nggak emosional gitu kan, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang nggak temperamen gitu, apalagi nggak jelas. Bedakan marah dengan tegas gitu ya. Kalau tegas itu ya ketika ada kesalahan tanpa marah-marah karena kamu salah ini di sini salahnya. Nah, itu bukan marah. Bedakan marah dengan tegas. Kan kalau marah biasanya yang terlontar adalah kata-kata kotor. Ini enggak, bedakan marah dengan tegas. Hatta yukhbirahu minal hur masya. Hatta yukhbirahu minal hur masya. Jadi nanti dapat orang yang itu selain jadi pemimpin nanti boleh milih bidadari. Kalau perempuan nanti dapat bidadara gitu. Ya. Jadi nggak laki-laki aja, perempuan juga seperti itu. Pokoknya fil hadis, dalam hadis disebutkan bahwa innal ghadaba minasyaiton. Makanya dalam hadis lain disebutkan bahwa marah itu bagian dari setan gitu. Walihada yakhruj bihi al-insan min i'tidali halihi. Jadi kalau orang marah, coba kalau orang marah dia kadang ucapannya nggak terarah, tangannya bisa main pukul gitu. Tangannya bisa main pukul dan lain sebagainya. Bahkan sampai merencanakan pembunuhan dan lain sebagainya itu berawal dari marah gitu. Nah, ini waqad jaa fi hadis Sulaiman bin Surad annal isti'adah billah minasyaiton tuzhibul ghadab. Jadi kalau misalnya lagi marah, nah biasanya kalau orang Mesir atau kalau orang Arab lagi marah nih, shollu ala nabi, shollu ala nabi gitu. Artinya kalau lagi marah baca sholawat, lagi marah itu baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kalau lagi marah bisa juga wudu. Nah, itu bisa meredam amarah semuanya. Ya, jadi kalau lagi marah ingat Nabi. Kalau lagi marah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lagi marah juga bisa juga wudu. Nah, itu buat meredam kemarahan. Wa dzalika anna syaiton huwallazi yuzayyinul ghadab. Nah, setan itu kerjaannya sih bisikin. Bisikin doang. Kerjaan setan tuh hanya membisiki gitu. Wa kullu man harasu ala ma tuhmadu akibatuhu fa innahu asyaiton yughwihi wa yubaiduhu. Jadi segala sesuatu yang berpotensi kebaikan, ya maka setan nih pasti hadir membisikkan kita supaya kebaikan yang tadinya kita mau kerjakan nggak jadi gitu. Jadi nanti kalau udah di akhirat nih, kalau udah di akhirat dia apa namanya? Ketika setan disalah-salahkan itu nggak mau. Setan nggak mau disalahkan gitu. Kata setan, lah salah siapa lu ikut gua? Gua kan cuma bisikin doang. Gua kan cuma ngajak doang. Ya, salah siapa lu mau gitu. Di Al-Quran disebutkan seperti itu. Makanya
Kita punya hati kecil kan, kita punya hati kecil. Jadi kalau mau melangkah apapun, kalau mau melakukan apapun, memutuskan sesuatu apapun, tanya pada hati kecil kita. Nah, yang bahaya itu, ya, yang bahaya itu kalau hati kecilnya sudah kotor, kalau hati kecilnya sudah gelap, gitu. Gelap itu gara-gara apa? Gara-gara ya marah, gara-gara dengki sama teman, tetangga, sama saudara, gara-gara sombong, gara-gara merasa hebat sendiri, yang lain itu nggak ada yang hebat, saya paling hebat. Nah, kalau kayak gitu udah bahaya, nanti hatinya eh, kotor gitu ya. Ustadz, saya mau nanya lagi. Anissa ya? Iya, Ustadz. Ya gimana Anissa? Kan tadi kalau misalkan marah itu tuh apakah cuman kayak ngeluarin kata-kata kasar, terus juga kayak mukul atau nendang. Kalau misalkan orang itu marah tapi marahnya itu kayak diem gitu, Ustadz. Itu termasuk marah atau gimana, Ustadz? Ya, yang namanya marah itu nggak harus diungkapkan. Jadi kalau ada kegondokan dalam hati sampai ini, itu juga marah. Justru itu yang kalau secara ini, secara psikologis atau secara kesehatan, orang yang memendam amarah itu apa namanya bahaya, bisa penyakitan gitu. Oh berarti marah aja dong kayak gitu biar nggak sakit Ustadz. Ya nggak gitu juga. Makanya tadi kalau ada marah, namanya kita manusia nih, kalau ada marah itu langsung tiga tadi. Kalau nggak baca sholawat, ya ta'awud, ya wudhu gitu. Itu peredam marah. Jadi ya walaupun di hati nggak diungkapin itu juga marah. Malah itu yang lebih berbahaya gitu. Itu ya Anissa.